akan pulang tentunya di Best of 5 series lower bracket kita. Mari kita saksikan, ini adalah hidup dan mati dari Default dan juga Blacklist. Wow, oke. Seperti biasa dari masing-masing hero pun sudah akan langsung mengisi dari tiap laning yang ada. Jungler farming, mid lane ada wave minion, god lane dan juga XP. Seperti biasa, ngegas ke arah wave dulu. Ya, dengan adanya Tigreal di sini ya. Ketika ada hard guard yang memang bisa masuk ke satu hero, ini bakal bisa ditarik juga Implosion. Yang nggak bakal bisa di-cancel kecuali mereka tadi bawa Digi atau ada Purify, dan kita hanya melihat Purify di tangan Sunset Lover. Iya. Di Blacklist juga mereka gak ada yang bawa Purify sama sekali ya. Semua kayaknya bener-bener mau berbalap untuk dapetin inisiasi nih. Si Blacklist International. Kalian Edwardnya udah sampai situ kan. Ini dia keunggulan Jauh ya, Pakito aja udah unggul banget rotasi yang make. Ini dia set talent emblemnya. Ya, dari set talent emblemnya Pakito dengan emblem Fighter dan juga Festival of Blood. Dan ini hampir mirror sebenarnya, tapi ada Quantum Charge yang dipilih oleh Edward. Jadi dia bakal punya extra movement speed dibandingkan dengan Brave Smite yang membuat memang lebih tanky. Ini untuk Kid Bomba. Itu Randy J hampir ya, dan sekarang tertarik lagi dengan satu Shadow Stampede, namun Edward mendadak hadir, memberikan perlindungan, memberikan sebuah efek kejut untuk bisa membuat beberapa player milikin oleh Diospool. Yuk mundur deh yuk katanya. Yuk. Ini tipikal Blacklist sih ya. Tipikal Blacklist, kalau ada yang terancam pasti ada di satu pemain yang muncul untuk ngasih cover. Saya terlihat memang begitu aktif sebenarnya buat Edwardnya ini jalan-jalan. Tadi kita melihat dia udah proxy di bawah buat potong minionnya. Sekarang dia udah ada di top lane lagi. Buat laning phase. Jadi banyak banget memang rotasi-rotasi yang sering dimainkan oleh Blacklist. Seperti biasa sebelum adanya turtle yang pertama, dan sudah ada sebuah serangan dilakukan oleh dua orang sekaligus, dan Kid Bomba sepertinya masih berhasil untuk bisa mempertahankan dirinya walaupun belum level 4, tapi setidaknya belum ada satu player pun yang berhasil diamankan sebelum turtle pun langsung muncul. Tapi sekarang turtle-nya sudah terlihat, Edwardnya mulai maju level 4 terlebih dahulu. Sunset Lover ada di area tersebut, tapi Magister masih sendirian berada di area dari turtle. Wah, dan bahkan dari Sunset Lover baru aja dapetin ke arah Netherrealm dan Edward. Itu dia, Edwardnya terjebak sendirian. Satu yang terakhir, tapi ternyata dengan adanya dari Impulsion yang tadi udah langsung dikeluarkan, bahkan sebelumnya Netherrealm udah langsung dikeluarkan pula. Coba lihat Renegade-nya masih berhasil kabur dari tersebut. Mereka mencoba untuk bisa mengejar dan juga mendapatkan satu poin ke pertama, tapi mereka langsung berbalik arah. Yue lah yang akan mereka incar. Dan Yue masih bisa kabur, tapi masih dikasih juga. What? Wah, terlalu memaksakan untuk numbangin Yue, dan Sawo ternyata menjadi korban first blood di tangan dari Yue. Itu korban atas nafsunya sendiri loh. Yes, tapi bisa dibilang juga Blacklist International. Mereka berhasil memancing Default yang out of nowhere ngajak untuk menantang juga, di mana mereka udah berhasil untuk kabur tadi. Iya loh. Dan ya luar biasa Blacklist tadi, lihat begitu all in juga bos Default-nya. Ternyata mereka bisa nahan. Mereka bisa kiting dan bahkan mereka dapetin advantage dari sana. Cuman sebenarnya dengan ada Netherrealm yang udah langsung dikeluarkan oleh Yue ya, ini menjadi satu titik lemah juga untuk Valentina sekarang loh. Untuk ultimate-nya kan lama banget gitu loh dari cooldown-nya untuk yang pertama ini. Jadi masih banyak kejutan, dan sekarang didorong kembali seperti Secret Hammer, tapi Angela sudah masuk ke dalam tubuh dari Kapi dan mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah pertempuran, tapi Sensui masih terlalu tebal. Sensuinya masih berhasil pergi. Yu-nya sekarang yang mungkin diincar kembali. Akankah Yu-nya berhasil selamat untuk kedua kalinya? Tonefan Memory keluarkan. Selesailah sudah. Iya, akhirnya first blood yang sempat diamankan oleh Blacklist ya, berhasil untuk dibalaskan di menit yang ketiga dengan adanya Carvi yang berhasil mendapatkan poin kill kok. Iya, tapi sejauh ini memang Edward juga ini berhasil untuk menahan agar Kid Bomba nggak berjalan terlalu jauh. Ditahan di lane-nya dia, sedangkan membuat Edward ini lebih leluasa untuk selalu bisa bergerak. Lihat bagaimana dari minimapnya, Edward sudah ada di area mid lagi. Bahkan dia udah punya Hunter Strike bahkan sekarang. Selalu duluan ya untuk bisa mencapai ke arah teman-temannya, melakukan sebuah inisiasi, melakukan sebuah backupan. Tapi sekarang coba lihat, baru saja diomongin Edwardnya sudah masuk Sawo. Satu yang terakhir, Sawo langsung hilang ditampol oleh Edward dengan begitu cepatnya mobilitas yang dia milikin. Hampir saja bisa mendapatkan satu orang yang lain lagi, tapi sekarang pertempurannya akan kepecah dia tersebut karena Yue-nya udah mulai maju lagi untuk memberikan sebuah damage. Tapi Polsetnya connect dan udah langsung dikeluarkan. Secret Hammer-nya mendorong ke arah tempat yang berbeda. Mereka semua akan berhasil selamat, tapi ternyata penalty zone pun udah ada di atas tersebut, dan satu orang sepertinya tidak akan selamat lagi, dan itu ada Rene J. Edward masih mencari celah di bagian belakang. Sensui-nya mau pergi ke arah mana? Sensui masih berhasil pergi, tapi Edward sendiri di bagian belakang. Sunset Lover langsung diincar begitu saja. Sunset Lover sudah hidup kembali, tapi Edward yang mulai terkurung dengan satu flickernya. Dia pun masih berhasil selamat dan juga pergi dari tersebut. Tonner Pat Memory belum bisa menjebol karena defense yang dimiliki oleh Edward.
Tadi kayaknya Karvi sempat flicker untuk ngincer Yue ya. Cuma kayaknya nggak dapet tuh. Gak dapat, dapat. betul, gak dapat tadi di midnya. Wah, itu Tivan yang lumayan panjang. Dan dari Kid Bomba lagi-lagi selalu menjadi sosok yang ingin mengembalikan keadaan untuk Desvolt. Ya, meskipun agak terlambat ya. Dari misalnya dari mobilitas dia juga, tapi masih sanggup untuk bisa diimbangi. Dan tadi tumbangnya Sawo ternyata dia respon di momen yang tepat ketika tim fight panjang lagi berjalan. Iya. Ketika ada Implosion dan juga Sacred Hammer lagi dibuka, dia punya harga untuk bisa masuk ke dalam Magister. Itu tadi udah hampir lah gitu ya. Hampir. Flicker salah kalkulasi. Oke, udah 2 nih poin di awal-awal kita hitung salah kalkulasi yang pertama. Tadi tuh yang ngejar Yu itu udah paling kelihatan banget tuh. Tapi sekarang di atas mereka sepertinya udah berhasil untuk bisa mendapatkan karena 1 outer turret. Iya. Turret pertama yang berhasil ditumbangkan oleh Oheb bahkan sekarang dari posisi dari Desvolt tentunya mereka udah mulai nih bisa digiring sebenarnya dari tempo permainan ya untuk Blacklist International karena pergerakan dari Oheb tentunya bisa melakukan rotasi kemana-mana sekarang. Yep. Dan 1 buah Nickel of Durian berhasil diamankan oleh Sunset Lover. Oke, NOD sekarang ada nggak cukup juga deh dari tubuh yang dimiliki oleh Baxi ya. Udah dipotong sama itu, dipotong lagi dengan NOD dan mereka sepertinya akan mengejar Respect karena 1 ya. player. Tapi Magister masih berputar-putar. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan karena Edward dan Turtle sudah terlihat. Iya, dan kali ini belum ada yang untuk bisa menyentuh para Turtle ya. Melihat pergerakan dari Desvolt yang cukup berhati-hati karena Blacklist mereka selalu bisa untuk menculik 1 pemain sebelum mengamankan objektifnya atau mungkin at least mereka selalu ngepok. Apalagi posisi dari Kid Bomba yang biasanya selalu diincar ya. Tapi kali ini sepertinya Blacklist International mereka cukup berhati-hati untuk Turtle yang kedua. Tuh, Edwardnya lagi cari celah. Impulsion juga masih disimpan. Rene J sedang mencari momentum kemana ke arah perginya. Sedikit lagi Turtle akan menjadi milik siapa? Dan ternyata Magister berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah Turtle tersebut. Dan sekarang Edward yang terkurung sendirian. Akankah dia berhasil untuk bisa kabur dari tersebut? Tapi Edward 1 hit terakhir dan tidak bisa lagi. Wah, hampir aja bisa selamat ya, namun ternyata dapat dari 4 pemain dari Desvolt tentunya mereka melihat kesempatan tapi Rene J. Oke, ada impulsion yang sudah dikeluarkan. Netherlands datang untuk bisa langsung menjemput ke arah pergerakan yang dimiliki oleh Karvi. Tapi Karvi untuk sejauh ini masih berhasil pula. Selama dia tersebut, Yu-nya langsung pergi dengan 1 flicker. Dan Karvi OTW si Albert dan udah jadi loh dia awal-awal. Wah, ini Sunset Lover yang memang selalu bisa masuk dengan penyelamatan dia. Itu pas banget selalu. Ini Netherlands yang dibuka tadi menyelamatkan Karvi lagi dan bahkan Karvi bisa dapetin item berikutnya si Halberd. Ini akan penting banget untuk bisa memotong regen yang bisa dimaksimalkan Sensui. Wah, gila ini respect banget ya. Udah bawa Baxi ya, udah bikin Nickel of Durian, masih bawa si Halberd Itu bahkan. lihat tuh ada 2 Dominance Ice tuh. Iya, oh Mereka- iya juga. Wah, mereka parah banget komitnya ya. Ini yang namanya counter meta healer ya guys ya. Bener-bener ditutup habis-habis semuanya. Meskipun healernya gak ada ya. Iya, meskipun regennya cuma mungkin entah itu dari Edward kan. Itu regen pribadi. Regen kan? pribadi. Regen individual gitu Regen loh. individual bener-bener. Tapi ya tentunya dari Blacklist pun mereka kayaknya fokusnya untuk dapetin turret sih Pak Pulung. Yap, sementara sekarang bagian bawah efek Terrify-nya tadi udah langsung terlihat dan Kid Bomba dipaksa untuk mundur. Mereka kehilangan 1 otot lagi di bagian bawah, tapi di atas sepertinya dibalaskan pula oleh Karvi. Perlahan namun pasti mereka mencoba untuk bisa menyamakan kedudukan, entah itu dari objektif ataupun dari hal yang berbeda. Penalti zone langsung dikeluarkan. Namun di bagian belakang Magistornya hadir untuk bisa memberikan sebuah backupan dan juga membegal sekarang beberapa player. Tapi Impulsionnya dikeluarkan pula. Ohebnya berhasil langsung dihancurkan. Pertempuran kembali terjadi. 2 Netherlands terlihat di area tersebut. Rene J-nya terpisah sendirian. Tigreal abang-abangannya Hitman berhasil kalah sudah diamankan dan benar saja lenyap. Wow, terlalu lama untuk bertahan di area bawah dan terlihat juga sebenarnya dari Desvolt mereka udah mulai membaca pergerakan dari Blacklist yang lebih berfokus untuk bermain secara objektif kali ini. Dan ditahan begitu saja. Benar-benar dipotong tadi ya. Iya. Buset, dan penalti zone connect lagi dan selesailah Edward sudah. Hanya menyisakan 2 player saja. Namun tapi sepertinya Oheb juga tadi udah kembali lagi untuk bisa memberikan sebuah backup dan juga DPS karena rekan-rekannya. Tapi Lord benar-benar dikuasai oleh pemain dari Diospool. Mereka membuat sebuah barricade tapi Kid Bomba. Ini yang kita sebutkan tadi, Kid Bomba rela untuk memberikan tubuhnya agar langsung digebukin. Yang penting mereka berhasil untuk mendapatkan lagi. Tapi Yue-nya terjebak sendiri, ada flicker karena berbeda. Karvinya berhasil dihancurkan, Impulsion berhasil dikeluarkan. bagus Dan banget. sekarang Sawo yang berhasil dihancurkan. Secret Hammer 1 persatu. Mereka lenyap. Gila itu timingnya Rene J buat Implosion itu selalu pas banget. Iya, dan mereka masuknya 1 demi 1 loh. Iya, Bukan yang makanya. berbarengan, bukan skill. Dan itu enak banget buat Oheb ya. Memudahkan untuk Volition bisa ditelan semuanya ke Diospool. Dan meskipun lagi dapetin Lordnya,
ini Blacklist mereka lah yang dapetin turret-turret punya Dustful. Itu posisi Yue belum copy karena Netherrealm loh. Dan dari tadi Yue-nya bener-bener fokusnya untuk kasih efek Terrified aja buat pemain main Default. Oke. Dan sekarang untuk Lord yang pertama yang langsung dibersihkan juga oleh Blacklist International. Untuk advantage-nya seharusnya tidak terlalu banyak ya bagi Dustful. Kecuali nantinya ada bonus super minion yang bisa mereka kawal sekarang. Buset dah, Sendirian. itu ngebegalnya jauh banget ke sana loh, sendirian dia pede. Akan durability yang dia milikin, makanya dia ngebegal jauh banget ke belakang. Buset, berani banget loh. Gokil. Oke. Iya sih. Tapi ya tentunya Lordnya akan terus langsung diselesaikan ya dengan begitu cepat. Karena masih Lord pertama juga. Masih di menit yang ke-11. Tapi sejauh ini Karvi memang udah tumbang sekali bersama dengan Oheb. Jadi untuk goldnya nggak terlalu berbeda jauh. Ya, goldnya masih sama ya. Sama-sama dengan 3 item juga. Jadi sama-sama punya damager untuk marksman-nya. Setupnya sih sekarang buat Dustful yang mereka harus matang. Karena kita tahu bagaimana Implosion bakal nangkap siapapun yang nggak punya Purify. Dan hanya di tangan State Lover untuk Purify-nya dia harus bisa jadi bait. Mancing dulu untuk Implosion-nya bisa keluar. Sekalipun kita punya flicker ya, tapi sekalinya tersedot kan hanya sepersekian detik. Di situ ada Iya. interval untuk kita bisa menggunakan dari flicker itu sendiri ya. Dan Iya. sekarang Magisternya sudah berputar-putar sendirian saja, santuy terlebih dahulu. Bertoys-toys tadi udah langsung dikeluarkan, dia pergi ke arah yang berbeda, hanya memancing keributan dan ketahuanlah sudah siapa saja penghuni di dalam rerumputan di sebelah kanan. Dipaksa diusir dari Yap. jungle-nya sendiri loh. Oke, sekarang di area purple buff mereka semua siap untuk melawan pertempuran kah? Tidak. Ada purple buff tadi seperti yang udah langsung diinvasi oleh pemain Blacklist. Nih langsung dipakai ya retri dari Sensu sendiri karena memang timer untuk next slotnya juga masih cukup lama. Betul. Masih di 30 second, jadi Retribution masih akan tersedia nanti bagi kedua tim ini. Dan Dustful jadi mereka masih cukup tertekan, mereka harus bisa keluar, mereka belum menemukan caranya ya. Selain daripada kita selalu melihat Kid Bomba melakukan aksi yang sama. Ya. Lompat targetin ke satu hero, baru yang lainnya akan follow up. Dan itu bahaya banget sebenarnya kalau Wah. memang yang ditargetin nanti bisa kabur. Jaganya di situ ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau memang God Laner kalian mau numbangin, dijagain gitu. Peter banget, bagus banget loh tadi Edward. Hampir saja bisa mendapatkan ke arah Karvi, tapi untungnya Karvi masih mendapatkan perlindungan yang dihadirkan oleh Sawo. Ya, tapi itu informasi yang sangat-sangat cukup juga untuk bisa dimulainya Lord yang kedua sekarang. Yap. Karena tanpa hard kan lebih lembek lagi dan lebih mudah untuk ditargetkan oleh Implosion. Tapi sekarang masalahnya apakah Lordnya ini bakal dikontes atau enggak nih? Yap. Sama pemain-pemain dari Despot kayaknya cukup berbahaya karena momen-momen kayak gini biasanya timingnya dari Kid Bomba nih untuk ngebuka flicker dan juga satu buah penalty zone. Oke. Tapi Blacklist kayaknya mereka cukup respect dan cukup peka akan hal tersebut. Jadi tentunya ini akan jadi tugas untuk Yue dan juga Edward nanti untuk menahan seorang Kid Bomba. Ini entah emang nanti untuk defensif ataupun ofensif lah yang akan dilakukan oleh Kid Bomba, karena sekarang Magister masih mencari celah untuk bisa maju ke bagian depan dan terhambatlah sudah. Ada penalti zone tadi udah langsung dikeluarkan. Pertempuran kembali terjadi dan tersebut Netherrealm langsung dikeluarkan, tapi tertinggal satu orang di bagian belakang. Yue-nya berhasil langsung dihancurkan. Oheb-nya masih berusaha untuk bisa kabur dan juga pergi dari tersebut, tapi Oheb memiliki satu lifesteal yang begitu besar yang bisa dia manfaatkan untuk bisa menghantarkan damage dan juga masuk ke dalam area pertempuran. Yang sekarang ada di dalam tubuh dari Oheb, tapi Sawo dan juga Karvi mereka bekerja sama untuk bisa kabur dari tersebut. Magic Love Wave-nya dikeluarkan pula untuk guna bisa memberikan efek slow lagi terhadap player lawan. Iya itu dia kekuatan Haskell ya dari Bruno. Gede banget ya Ci ya. Itu life region-nya bener-bener. Sembuh lagi. Padahal tinggal 2 bar sedikit lagi tuh buat Oheb-nya tumbang, tapi Naiknya ternyata penuh banget. naiknya langsung lebih meluncur. Itulah namanya pendapatan lebih gede daripada pengeluaran kayak gitu tadi tuh. Aduh. Ya, dan satu lagi ya, ini untuk Dustful, back to front mereka ini nyaris gak ada sama sekali. Mereka hanya akan mengandalkan flicker dan juga penalty zone. Dan kalau sampai hal itu terjadi lagi, Oheb akan bebas untuk melepaskan tendangan-tendangan dia. Iya, memang ada jaminan dari seorang Angela ya dengan hard guard-nya, tapi ingat itu cuma ke arah satu pemain. Betul. Dan Sawo harus milih targeting yang bener-bener pas banget untuk hard guard-nya. Ya, apalagi biasanya hardcore masuk ke tanki-tanki ya, kayak Kid Bomba, masuk ke Magister juga, di mana dua hero tersebut gak punya Purify. Jadi kalau Implosion bisa ada di sana, ya jelas buy one get one untuk si Tiger. Iya. Oke. Lord sudah bergerak di bagian atas. Sementara sekarang 4 player tepat berada di depan dari satu pesta yang ada di area mid. Lordnya siap untuk menabrak lagi dan juga menghancurkan ke arah satu defensif yang dimiliki oleh Diospol. Akankah mereka mau masuk dan juga menabrak? Tidak, om, santai dulu. 14 menit 48 detik dan semuanya masih dalam keadaan yang bisa dibilang slow tempo. Dan Wei akhirnya berhasil untuk mengcopy ke arah Netherrealm ya.
yang tadi memang sempat dia tumbang duluan ketika memang Lord berhasil diamankan oleh Blacklist International. Tapi sekarang udah ada jaminan Netherrealm di tangan dari Yue. Ya, tim fight bakal bisa lebih panjang lagi dilakukan oleh Blacklist. Apalagi sekarang mereka sudah menang turret. Mereka bisa kotakin ya seperti biasanya. Dari Blacklist mereka bakal zoning out, mereka bakal ambil semua buff-buffnya, mereka akan start lagi untuk di next lordnya. Ya. Jadi ini udah kayak masuk ke dalam protokol milik Blacklist. Betul. Mereka menguasai rumputan itu lah, jadi yang kayak rada pusing kan. Orang mau rotasi lewat mana juga nanti bisa aja langsung dicegat. Tapi beberapa player yang dimiliki oleh Blacklist, mereka nih 3-2 ya Om. 3-2. Dan sulitnya mungkin ya untuk Desvolt sekarang, kalau mereka mau keluar, ini mereka masih kurang untuk pemberian damage-nya. Karena siapapun yang bakal mencoba untuk melakukan split, ini bisa langsung di-harash. Ini Pakito yang punya damage. Dan Oheb punya satu Demon Hunter Sword. Oheb punya DHS dong sekarang. Baxia, Terisla ini sudah siap-siap ya sekarang ya. Itu aja tadi yang kita sempat ngeliat tuh tim fight di atas, dia kan punya life steal tuh. Iya. Tapi dia cicilnya Kid Bomba kan, itu juga segitu. Itu dia segitu tuh. Gimana sekarang punya Demon Hunter Sword nih? Iya. Lebih sakit lagi damage dari Oheb. Lebih sakit lagi, lebih ngilu lagi, dan sekarang ada Lord pula kita lihat. Iya, Lord yang ketiga di menit yang ke-16 tentunya, dan tugas seperti biasa dari Yue adalah mengusir semua pemain-pemain dari Desvolt untuk tidak bisa mengambil celah untuk melakukan kontes. Sementara Kid Bomba juga udah mulai terlihat di area mid-nya. Yap. Berarti di bagian atas sendiri ya juga mereka kalah dari satu wave minionnya ataupun disiplin wave-nya ini yang harus mereka perkirakan kembali loh. Tapi Yunya penalti shotnya masuk Yunya. Ada Netherrealm yang udah langsung dikeluarkan. Tapi barusan Impulsen udah langsung terlihat akankah dirinya bisa selamat, dan juga mereka melakukan sebuah pertempuran dan tersebut belum ada yang tumbang sejauh ini. Tapi ternyata Kid Bombanya berhasil dihancurkan, bahkan sekarang Magister pun menjadi korban tambahan. Yunya masih berhasil selamat, Edward sedikit tapi double kill berhasil didapatkan pula Oheb. Benar-benar dari joki M-Series. Ohebnya beraksi menyisakan Sunset Lover sendirian. Lordnya ditinggalkan begitu saja. Tidak butuh Lord sepertinya untuk Blacklist International menyisakan Sunset Lover kali ini yang sepertinya tidak mampu untuk bertahan terlalu lama. Oke, terlihatlah sudah game yang pertama harusnya menjadi milik dari Blacklist International. Game pertama yang cukup panjang, tarik ulur dari tim fight yang kita lihat di game pertama. Hampir saja Blacklist